Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel saya Sembilan Imo. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang mobil saya ini, unit tahun 2011. Biasanya di antara teman-teman kan suka masih ragu bagaimana mobil bekas taksi itu mogokan atau enggak, spare partnya bagaimana. Semua sudah dirangkum di video saya ini. Simak terus ya. Langsung ke pertanyaan pertama. Limo ini saya ambil sudah sekitar 7 bulanan. Untuk pemakaian selama 7 bulan ini saya belum ada spare part yang diganti. Paling saya upgrade di bagian eksterior aja, seperti pelek untuk tampilan saja biar lebih bagus. Soalnya kalau mobil kan eksterior seperti pelek itu nyawanya begitu. Selain itu juga bisa mendongkrak penampilan. Pertama saya ngambil, saya masih yang standar ya, masih yang pelek kaleng, belum power window, dan sekarang pun juga masih belum power window. Nanti aja kita upgrade-nya pelan-pelan begitu. Untuk kendala saat ini masih aman ya, belum ada kendala yang cukup berarti. Kecuali waktu kemarin itu kan mobil sempat lama nggak dipakai, jadi akhirnya tekor dan saya sudah ganti lagi yang baru, merek Amarok juga. Untuk sektor kaki-kaki selama ini masih aman, masih belum jedak-jeduk, masih lancar jaya. Untuk mesinnya, alhamdulillah nggak ada kendala, nggak ada yang namanya rembes-rembes, dan mesinnya itu halus banget. Kalau misalnya udah idle, itu kalau dari luar gitu nggak nyangka kalau mobil itu masih nyala begitu. Soalnya mesinnya itu halus banget. Untuk engine mountingnya juga masih bagus. Untuk pendinginan mesin seperti radiator itu dipakai buat macet-macetan, masih aman-aman aja, nggak ada yang namanya indikator menyala. Dan untuk rencana kedepannya saya ganti untuk pakai film aja begitu. Untuk AC masih dingin, nggak ada kendala, masih adem banget, nyes lah pokoknya. Apalagi kalau malam pakai AC 1 aja udah berasa banget dinginnya. Untuk kampas kopling, pas sebelum saya ambil itu kan saya nulis minus-minusnya. Jadi seperti kampas koplingnya sudah diganti sama pihak dari Pool, jadi aman-aman aja untuk kampas koplingnya. Yang saya rasakan pakai Limo ini sangat puas, nggak ada kendala yang berarti, dan saya sejak pakai Limo ini ya irit. Dan kalau Toyota kan spare partnya juga murah, KW-nya pun 1-10 pun juga ada. Untuk kilometernya memang 300 ribuan. Terkadang ada nih, kita kalau cari mobil yang bekas taksi itu yang kilometernya kecil, kilometernya sekitar 200 atau mungkin di bawah 200. Itu kalau saya ngobrol sama pihak poolnya sendiri, kalau mobil-mobil yang kilometernya sedikit itu biasanya ada mobil trouble. Misalnya mobil habis amit-amit ya, habis laka begitu, itu kilometernya memang sedikit. Terus kadang ini ada nih, kan ada kilometernya misalnya 258 sama yang 300. Nah, untuk penggantian periodiknya itu biasanya kan per 50 kilo. Jadi kalau misalnya
kita di 283 gitu, berarti kan ke 300-nya berarti itu spare partnya belum diganti. Jadi kalau saya sih malah lebih nyaranin untuk kilometernya itu yang 300 yang pas, jadi itu spare partnya habis diganti, soalnya penggantian periodiknya tuh sekitar 50.000 kilometer. Untuk kenyamanan, ya pasti nyaman lah, namanya sedan bekas taksi. Ini kan diprioritasin buat customer. Kalau nggak mobil nyaman, nggak mobil bandel, pasti nggak dipilih dari pihak perusahaan. Coba sama perusahaan kan pasti mereka punya hitungan sendiri untuk perhitungan spare partnya gimana, perawatannya gimana. Mereka kan pasti perhitungannya sudah matang, kurang lebih begitu. Saya ngambil unit X-Taxi ini di Bluebird. Malu atau tidak malu itu terserah kita. Saya malah lebih malu kalau misalnya uang 50 juta itu dibeliin untuk DP mobil kredit begitu. Kalau untuk X-Taxi ini kan kelasnya sebenarnya kan mobil apa ya, mobil yang di atas 100 jutaan. Apalagi kalau kita udah bisa modif pelek, kita bisa modif ya interior segalanya. Saya yakin kok mobil ini nggak kalah sama yang kelasnya di atasnya ini. Apalagi untuk plat-platnya ini lebih tebal kalau menurut saya. Dan untuk malu atau tidak malunya lagi, gimana ya, kita untuk keluarga aja, untuk bila kemana-mana, intinya kita mendahulukan fungsinya aja. Untuk bepergian jauh, apabila kita pakai mobil bawa anak kecil, kan lebih bagus lah ya, lebih maksimal. Soalnya di luar sana masih banyak teman-teman kita yang mendambakan banget, yang pengen punya mobil walaupun mobil itu bukan kebutuhan pokok begitu. Untuk pajak mobil bekas taksi itu relatif masih murah, apalagi kalau kita masih pakai nama PT. Pokoknya masih murah sekitar 1,8 kalau nggak salah waktu itu. Untuk X-Bluebird ini catnya bagus, nggak ada yang namanya pudar-pudar. Pengalaman dari teman-teman lain yang sudah pakai itu masih aman-aman aja, dan karena di Bluebird itu kan catnya cat open, jadi dijamin kualitasnya bagus. Kenapa memilih Limo? Karena mobil ini satu murah, dapat taujan lebih muda, dan untuk fitur-fiturnya di angka sekitar 50 jutaan. Ini fiturnya sudah lumayan banyak begitu ya. Untuk misalnya nih kayak seat belt, kalau kita nggak pakai seat belt aja sudah bunyi ting 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 begitu. Sama ini handrem kalau nggak tarik nih pasti bunyi ting 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 begitu. Coba kalau misalnya mobil-mobil yang di bawah tahun 2000, saya rasa fitur-fitur keselamatan seperti itu belum sampai sedetil Limo ini. Punya dana lagi, nanti bisa di-upgrade pelan-pelan begitu. Demikian dulu video saya. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang biasa terjadi apabila kita mau mengambil unit bekas taksi. Itu kan biasanya banyak cari referensi, kendala-kendalanya seperti apa, dan mungkin masih ada yang kelewat atau bagaimana. Kalian bisa sampaikan saran kalian di kolom komentar. Pertanyaan apa saja yang masih menjadi ganjelan kalian untuk mengambil mobil bekas taksi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya.
Apabila kalian masih ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Tentunya dengan bahasa yang baik dan sopan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ya. Terima kasih.